Sejak awal saat saya diberikan tugas ini oleh Bapak Presiden, saya sadar bahwa saya tidak mungkin lakukan ini sendiri. Saya hanya bisa melakukan tugas ini bersama-sama. Kementerian Kesehatan tidak mungkin bisa melakukan program ini secara eksklusif, tapi kita harus lakukannya secara inklusif dengan semua teman-teman kita sekalian. Saya juga sadar kalau kita bikin banyak program tidak akan pernah cukup, tapi kita harus bisa membangun satu gerakan di mana dicontohkan hari ini dengan sangat baik oleh sektor swasta, Grab dan Good Doctor, dari pemerintah daerah, Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Zaki, Ibu Wali Kota, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, juga dari sektor TNI Polri yang aktif bersama-sama. Kita bisa merajut kebersamaan kita dan mengeluarkan seluruh kemampuan modal sosial yang kita miliki. Saya percaya kalau seluruh komponen bangsa ini bisa membangun gerakan di mana semua modal sosial yang dimiliki oleh bangsa ini kita bisa keluarkan. Tugas ini memvaksinasi 181,5 juta rakyat Indonesia, terbesar dalam sejarah Indonesia, bisa kita selesaikan dalam waktu 1 tahun. Hal kedua yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, ini contoh yang bagus, tapi ini hanya awal. Kenapa? Saya mau share sedikit, di bulan Januari dan Februari, vaksin yang tersedia cuma 3 juta. Itu sebabnya kenapa kita suntiknya cuma 100.000. Karena kalau kita suntiknya 1 juta sehari, 3 hari habis, dan nanti protes semua bupati sama wali kota karena nggak ada vaksin buat nyuntik rakyatnya. Itu sebabnya kenapa kita atur di 100 ribuan. Bapak Ibu, bulan Maret dan April, setiap bulan rata-rata ada 10 jutaan vaksin. Itu sebabnya kenapa kita atur pace-nya sekitar 300 ribuan. Supaya pas 1 bulan semua vaksinnya bisa terserap. Di bulan Mei sama Juni itu akan naik sekitar 20 jutaan vaksin. Kita akan naikkan secara bertahap dari hari ini 300 ribuan menjadi sekitar 600 ribuan, 700 ribu vaksinasi. Bapak Ibu, sampai sekitar bulan Juni kita baru punya vaksin sekitar 70 juta sampai 80 juta. 24% dari total kebutuhan vaksin. Jadi pesan saya 2, minta tolong. Yang pertama, rakyat disabarkan. Karena memang keterbatasan dari vaksinnya. Ya. Hanya 24% dari populasi kita yang akan disuntik. Dan tolong dipastikan yang diberikan itu yang prioritas. Yang prioritas itu ada 2 sebenarnya yang utama. Dan prioritas ini diberikan berbasis resiko. Yang pertama adalah tenaga kesehatan. Kenapa? Karena mereka resiko paling tinggi. Mereka setiap hari bertarung, ini kayak TNI Polri itu kalau perangnya fisik, nah mereka yang berisiko paling tinggi. Tenaga kesehatan karena perangnya melawan penyakit, mereka berisiko paling tinggi karena setiap hari pasti ketemu sama virusnya dalam dosis tinggi. Ini yang harus kita lindungi pertama. Yang kedua Bapak Ibu, itu lansia. Karena dari 100 orang yang kita terkena, kita lihat hanya 10% lansia. Tapi kalau kita lihat yang masuk rumah sakit dan yang wafat, lansia itu dari 100 yang masuk, 50%-an yang check out. Gitu ya. Jadi ini adalah prioritas kedua yang harus kita lindungi bersama. Jadi kalau ditanya 24%-nya dikasih siapa? Yang pertama dikasih tenaga kesehatan, yang kedua dikasih lansia. Yang berikutnya mohon sabar, pasti dapat, cuma dapatnya agak ke belakang. Karena kita masih bisa cukup kuat, kita lindungi teman-teman kita, senior-senior kita yang tidak sekuat kita. Ya. Aku lihat Pak Purwito itu kan walaupun udah usianya lumayan kan beda itu posturnya kan dengan Pak Sekda atau Pak ini. Pasti beliau lebih kuat. Nah bisa sabar dulu. Virusnya akan lebih takut ke beliau dibandingkan ke yang tua-tua. Gitu ya, pasti akan lebih takut. Nah, yang kedua pesannya yang terkait dengan jumlah vaksin ini. Akibatnya apa? 75% itu akan tersedia mulai bulan Juli Bapak Ibu. Jadi kita suntiknya bukan 1 juta, 1 juta itu rata-rata Bapak Ibu. 181,5 juta orang, 363 juta dosis, dibagi 365 hari, itu 1 juta sehari. Kalau vaksinnya rata tersedianya. Vaksinnya ini nggak rata. Tersedianya di semester kedua itu yang banyak. Akibatnya apa?
kepepet kita di semester kedua. Hitung-hitungan saya harus 1,5 juta suntik per hari. Jadi ini bagus untuk latihan Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya saya bilang ini awal. Karena nanti di semester kedua bikin kayak gini masih lebih banyak, dan kalau hari ini bisa 2.500, besok mau 5.000, mungkin nanti di semester kedua Grab kalau bikin gini masih siap-siap 10.000 per hari atau 20.000 per hari. Ya. Dan yang ketiga ini pesan-pesan buat pengemudi Grab. Jangan habis disuntik merasa jadi Superman lebih kuat dari Kapolres atau dari ini Bapak Brigjen ini. Ya. Kekebalan itu baru optimal 28 hari sesudah suntik kedua. Dan itu tidak mengubah Bapak Ibu jadi Superman. Even jadi tentara Polri saja belum fitnya. Tapi seenggaknya Bapak Ibu punya kemampuan antibody. Kalau virusnya datang, ya dalam 1-2 hari mudah-mudahan mati, karena udah ada tentaranya di dalam. Ya. Sehingga menularkannya tidak banyak. Tapi Bapak Ibu tetap masih bisa kena. Mudah-mudahan kalau masuk rumah sakit, ya nggak usah dirawatnya lama-lama, bisa cepat pulang. Tapi Bapak Ibu tetap bisa menularkan. Sampai sekarang belum ada penelitian memastikan begitu divaksin nggak bisa ketularan. Tetap bisa kena, tapi daya tubuh kita lebih kuat. Oleh karena itu buat teman-teman di Grab yang habis disuntik, yang pertama ingat, jangan kemudian langsung buka masker jalan-jalan kemana-mana sampai 28 hari sesudah suntik kedua. Kemudian yang kedua, even sesudah disuntik tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan. Karena balik lagi, ini membuat kita lebih kuat, sehingga mudah-mudahan kalau terinfeksi lebih cepat sembuh secara alamiah, tidak usah masuk rumah sakit, tapi tidak membuat kita menjadi Superman, atau kalau dalam film jadi Thor yang manusia setengah dewa. Tidak. Ya, jadi tetap harus jaga dengan baik. Mungkin dari saya sekian, mudah-mudahan Indonesia hari ini lebih baik dari Indonesia kemarin.